네가 그 친구야? 예, 홍지원입니다. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Check in Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markio, mari kita review. Ibu begitu takjub dengan semua yang ada di Yongchonro dan tiba-tiba Puan Sol ada di hadapannya, meminta untuk segera pergi membawa Doksu menjauh dari Yongchonro. Sementara itu di tempat lain, Gusil datang di waktu yang tepat. Karena tak ingin dua pria itu curiga, Doksu pun memperkenalkan Gusil sebagai tunangannya. Gusil seolah mengerti, jadi disengajakan genit pada Doksu. Lee Eun-ho pun melotot. Junhwa juga melongo, kebingungan karena ia kan sudah tahu identitas aslinya Doksu. Kini dua pria itu pun merenungi nasib, sungguh sulit dipercaya. Ibu sebenarnya jadi kepikiran juga dengan perkataannya Puan Sol, tapi buru-buru ia menghilangkan pikiran itu dan memilih untuk bersenang-senang di Yongchonro. Ibu dan Gusil pun diberikan perawatan berkelas oleh Doksu. Sementara itu Menteri Perang masih kesal perihal tak diberitahu soal utusan negeri seberang. Untuk itu ia memutuskan akan pergi ke Yongchonro lagi. Doksu juga kepikiran apakah Eun-ho dan Junhwa itu mengetahui identitas aslinya. Lalu datanglah Eun-ho bertanya apa Doksu memiliki kerabat wanita. Karena ia melihat ada seorang wanita yang mirip sekali dengan Doksu. Baru saja ingin memperlihatkan spanduk orang hilang. Ketua Chon datang. Doksu pun mengambil celah itu untuk kabur dari Eun-ho. Sungguh gawat karena Menteri Perang datang ke Yongchonro dan melihat sekelas Pangeran Muyong di hadapannya. Ia pun segera mengikuti langkah pangeran dan hampir saja ketahuan. Untung Junhwa datang menolong. Karena cara untuk memastikan pada Doksu gagal, akhirnya Muyong memutar otak kembali untuk mencari kontak person yang tertera di spanduk orang hilang. Dan Menteri Perang akhirnya berhasil menemukan ruangan para utusan negeri seberang atas bantuan si staf Yongchonro yang sudah memberi informasi palsu padanya. Dan gawat lagi karena istri menteri meski sedikit lupa, tapi ia yakin telah melihat Pangeran Muyong di Yongchonro menggunakan pakaian seorang staf. Gusil sudah mabuk berat dan mereka membahas tentang rasanya jatuh cinta. Sepertinya Doksu juga sedang merasakan hal itu. Tapi siapakah pria itu? Namun kata Doksu, ia tak punya hak untuk jatuh cinta. Dan pagi pun tiba, Gosura penasaran apakah Junhwa sudah berhasil meluluhkan hatinya Doksu, tapi ternyata gagal total. Gosura hanya bisa geleng-geleng kepala karena ternyata urutan Junhwa itu salah. Ditambah pusing saat mendengar strategi jitu ide dari Eun-ho. Benar-benar dua pria polosan. Seperti biasa, para staf hari ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Gosura pun usil penuh arti pada Doksu yang katanya kini sudah memiliki seorang tunangan. Dan sebelum pulang, ibu ingin memasakkan sesuatu yang lezat untuk Doksu. Jadilah ibu pergi ke dapur dan meracik makanan yang super lezat. Ibu sudah capek-capek memasak, ternyata makanannya dicuri oleh direktur keramahan. Tentulah ibu langsung ngamuk. Tapi ternyata makanan itu diberikan kepada tamu utusan negeri seberang. Karena ia mengalami pengar, jadi tak berselera makan hingga membuat pusing direktur keramahan. Sementara itu, Menteri Perang mendatangi Ketua Chon bertanya tentang keberadaannya Pangeran Muyong. Tuan Chon pun berkelit jika ia mengira Menteri Perang sudah tahu akan hal itu. Menteri Perang pun langsung marah-marah tak terima. Tapi Tuan Chon itu pintar memainkan peran. Ia langsung berkata untuk segera mengadakan pernikahan Pangeran Muyong dengan keponakannya dan digelar di Yongchonro. Menteri Perang pun langsung kicap.